Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Ini adalah anggur Jupiter saya yang saya tanam sebetulnya belum terlalu lama ya. Jadi umur sejak saya tanam adalah kira-kira 100 hari ya, sejak saya tanam ya. Ini kita lihat di sini ya. Ini saya tanam tanggal 16 Agustus ya, sekarang tanggal 25 November ya. Jadi kira-kira 3 bulan lebih 10 hari atau 100 hari ya setelah masa tanam ya. Anggur ini vigor dan cepat sekali menjadi besar karena saya menggunakan sistem semi hidroponik waktu masa vegetatif ya, dengan pemupukan 2000 ppm 2-3 kali seminggu saya kasih ya. Nah ya, kita lihat di sini lagi ya. Ini batang primernya ya, udah besar itu ya. Udah sebesar jempol saya ya. Sudah sangat besar untuk ukuran anggur yang baru berumur 100 hari. Tersier di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah ya, anggur ini sedang berbuah ya, seperti yang sudah saya videokan sebelumnya. Kita lihat ya, ini di tersier yang pertama, ini paling vigor ya, paling sebelah sini ya. Di sini ada bat yang pecah dan dia membawa buah. Ya. Di sini juga ya. Ada ya. Di sini 1 lagi, 2 ya. 3, 4 ya. Berarti ada 4 tandan buah untuk 1 tersier yang paling ujung ini. Nah ya, yang sekarang jadi masalah buat saya adalah ya, di sini bagian ujung ini, di cabang bagian ujung ini ya. Mungkin saya bercerita dulu ya. Anggur ini kenapa umur 3 bulan lebih 10 hari sudah punya buah ya, yang berumur lebih dari 1 bulan ya, yang bisa berumur kira-kira sekitar 45 hari. Karena pada umur kurang dari 2 bulan, waktu saya potes-potes pucuknya ya untuk pemerataan di tinggi segini ya, dia batnya pecah dan membawa bunga ya. Jadi ini sebetulnya bunganya, buahnya ini adalah bukan buah dari hasil pruning ya, tapi buah yang sebetulnya merupakan buah bonus ya. Karena kalau saya potong pangkas pembuahan, pasti saya akan potong agak di bawah ya, supaya dia nggak kemana-mana ya. Tapi karena dia menghasilkan buah yang lumayan bagus, jadi saya ambil, saya pelihara aja ya. Jadi saya pelihara aja ya, sehingga ini tumbuh ke atas-atas ya. Ini ya. Jadi buahnya adanya di atas ya. Idealnya di bawah karena saya tempat saya sempit dan ini tabu lampot ya, dengan sistem teralis ya. Tapi ya udah, saya terima aja karena saya merasa sayang dengan bunganya yang bagus dan saya besarkan ya. Ini lumayan ya hasilnya ya, kita lihat ya. Ya. Juga ya tuh. Oke ya. Dan di sini sekarang di cabang yang di sebelah sini ya, dari tunas yang tumbuh membawa bunga ini, bat-batnya mulai pecah lagi. Dan dia kembali lagi membawa bunga. Kita lihat di sini ada 1 lagi bunga. Di sini juga ada bunga 2. Di sini ada lagi bunga lagi. Nah, ya. Tuh. Ya. Oke, sudah jelas ya. Berarti ada 3 bunga lagi ya. Kalau ini saya biarkan, berarti saya harus memelihara lagi tunas baru ini menjadi panjang lagi kemana-mana. Dan saya berpikir untuk pohon anggur yang masih sangat muda ini, yang umurnya baru 4 bulan, belum sampai 4 bulan, baru 3 bulan lebih sedikit. Ini sudah terlalu banyak ya, tandan buahnya. Di situ ada lagi
beberapa ya, kita lihat ya, tandan buah. Ada di tempat yang ujung ada lagi 4 tandan, berarti sudah ada 8 tandan buah ya. Nah, terus di sini, ini kemarin cabang tersier yang kedua dari ujung sini membawa klaster bunga yang saya anggap kurang besar, jadi saya potong ya. Ini saya potong di sini, mungkin bisa dilihat ya. Nah ini ya, ini saya potong di sini ya. Dan kembali batnya pecah ya, masing-masing ada 2 bat pecah membawa 2 klaster bunga yang bagus, yang besar ya. Karena apa namanya, saya potong tadi ya, saya pangkas ya. Ini adalah pangkas yang sebetulnya ya, pangkas pembuahannya sebetulnya ya. Jadi saya membuang bunganya yang kurang maksimal ya. Nah, ya, berarti ada 4 lagi, berarti ada 12 ya. Sudah ada 12 tandan yang buah yang akan saya besarkan. Kita lihat di sini ya. Ini adalah contoh ya, yang bunga yang nggak terlalu besar ya. Ini bunganya nggak terlalu besar ya. Waktu berbunga, bunganya kecil. Tadinya saya mau potong, tapi saya pikir ya udah saya pelihara aja, nggak apa-apa. Ini saya pelihara aja. Nah, ternyata bunganya lumayan juga ya. Kalau dia saya potong di bawah, mungkin seperti yang di sebelahnya ya, di sini atau di sini ya, dia akan bisa menghasilkan paling minimal 2 tandan bunga besar atau bisa jadi 4. Tapi saya pikir saya nggak mau terlalu memaksa anggur Jupiter yang masih terlalu muda ini, umurnya belum 4 bulan ya, untuk menggendong buah terlalu banyak ya. Jadi saya pikir udahlah, saya anggap itu udah cukup, saya pelihara aja yang ada ya. Dan ini harus saya buang supaya dia fokus ke 4, karena 1 tersier membawa 4 tandan bunga itu udah cukup banyak dan cukup berat ya. Kalau kita biarkan ini menjadi besar, tumbuh panjang lagi, saya khawatir pertumbuhan bunga ini nggak optimal dan bunganya, buah ini bisa kurang besar, buahnya akan jadi kecil-kecil ya. Jadi kita lebih baik menjaga kualitas ya. Kita mendapatkan kualitas buah yang bagus daripada banyak tapi kurang bagus. Jadi ini akan saya buang habis ya. Ini saya buang habis aja. Oke. Ini juga ya, akan saya buang habis. Ini pun akan saya buang habis. Ya. Jadi kualitas lebih penting daripada kuantitas kalau menurut saya ya. Saya punya 4 tandan buah yang bagus dan besar lebih penting daripada nanti di sini ada 7 atau 8 tandan tapi buahnya kecil-kecil semua ya. Kalau kita biarkan dia fokus ya. Nanti nggak sulit kok buat anggur Jupiter untuk berbuah lagi ya. Di sini ada tunas air, ini akan saya buang. Ini juga saya buang aja. Ya. Di sini kita lihat ya. Di sini ada tersier ya. Yang juga kemarin bunganya kurang optimal, kecil. Ada 2 tersier yang saya pangkas ulang ya. Ini seminggu lalu saya pangkas ulang, ini sudah mulai pecah ya. Ini baru belum pecah ya. Nah ya, di sini pun saya optimis ini akan menghasilkan bunga yang bagus ya. Kalau saya potong di sini ya, melihat bahwa tersiernya juga sudah cukup besar dan bagus ya. Di sana juga kita lihat ya tuh ya, buahnya bagus-bagus. Di ujung sana masih ada lagi ya, bagus-bagus ya. Jadi kalau anggur sudah berbuah cukup banyak, kita nggak boleh terlalu terlalu bernafsu ya untuk membuahkan sebanyak mungkin ya. Kita harus batasi ya, sehingga dengan kita batasi kita bisa memelihara buah itu untuk menghasilkan buah yang
bagus ya dan optimal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemupukan ya untuk anggur Jupiter yang sedang berbuah ini ya. Di sini kita lihat ada air ya. Di sini ada air 3,5 liter, oke cukup ya. Pupuk yang akan saya berikan untuk anggur ini adalah NPK standar ya. Jadi NPK ini bukanlah hanya untuk generatif, tapi untuk setelah berbunga dan berbuah, untuk menjaga kesuburan ini tetap kita berikan ya. Saya nggak bawa sendok ya, tapi kira-kira aja ya. Ini 1 sendok kira-kira NPK ya. 1 sendok NPK kira-kira ya. Ini adalah KNO3. KNO3 kita kasih agak banyak ya, kira-kira 1,5 atau 2 sendok. Ya, ya. MKP sudah saya nggak berikan lagi, sudah saya stop ya. Kenapa saya stop MKP? Karena ya MKP itu adalah pupuk dengan fosfat tinggi ya. Kandungan fosfat tinggi ini dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan bunga pada tanaman ya. Saya menganggap itu sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Jadi saya sedang hanya memberi KNO3 ya, dalam jumlah yang cukup banyak. Ini kita buang aja dulu. Oke, ya. Sedangkan unsur K atau kalium ini penting untuk pemeliharaan dan pembesaran buah ya. Jadi itu saat ini yang dibutuhkan ya. NPK untuk menjaga kestabilan kesuburan tanaman, sedangkan kalium dosis tinggi adalah untuk pembesaran buah anggur ini sendiri ya. Jadi hanya NPK 1616 dan KNO3 ya saya kasih ya dengan dosis yang lumayan banyak ya. Boron saya tidak pernah memberikan secara khusus. Banyak orang yang memberikan boron sama banyaknya dengan KNO3 dan MKP, menurut saya kalau buat saya itu nggak perlu ya. Karena boron itulah unsur hara mikro bukan makro. Yang makro adalah N, P, dan K ya. Jadi kebutuhannya hanya sedikit ya. Pada NPK 1616 Patani itu sudah ada boron, magnesium, kalsium, dan sebagainya ya. Untuk unsur-unsur mikronya sudah lengkap ya. Jadi nggak perlu tambahan boron. Itu kalau buat saya ya. Kalau orang yang mau memberikan boron dalam jumlah banyak ya silahkan aja gitu. Tapi kalau buat saya menganggap nggak perlu. Karena itu kembali lagi adalah unsur hara mikro ya, pada tanaman. Ini akan saya aduk. Lihat ya. Ini kita aduk ya, pupuk ini. NPK dan KNO3-nya. Ya. Kembali lagi saya ingatkan KNO3 adalah kandungannya 45% kalium dan 13% nitrogen. Jadi unsur K yang lumayan tinggi 45% ini dibutuhkan untuk memelihara dan membesarkan buah anggur ini ya. Karena saya kepingin punya buah anggur yang berkualitas. Ya. MKP saya stop. Hanya KNO3 dengan dosis yang lumayan tinggi ya. Ditambah NPK 1616 untuk menjaga kesuburan ya. Jadi ini akan saya siram ke anggur Jupiter ini ya. Saya bisa kasih ini seminggu sekali ya. Oke, masih ada sisa-sisa sedikit tapi nggak apa-apa. Nanti dia akan larut dengan sendirinya. Nah ya,
Uh, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, jadi kembali lagi ya, saya membatasi pertumbuhan besarnya anggur ini dan juga membatasi jumlah bunga dan tandan buah dari anggur Jupiter ini karena faktor tempat yang sempit dan faktor tanaman masih muda, ya itu aja. Jadi pemupukan juga sudah saya berikan, ya. Jadi nanti saya akan update lagi anggur Jupiter ini kira-kira mungkin 1 bulan lagi dari sekarang, ya kira-kira mungkin menjelang anggur ini veraison. Ini akan saya update lagi untuk di-upload ke YouTube, ya. Oke, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.